Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, lebih suka mana kita berada di tempat yang terang atau tempat yang gelap? Kalau boleh jujur, kita semua akan lebih suka di tempat yang terang. Dari mana kita bisa tahu bahwa kita lebih suka di tempat yang terang? Coba kita lihat dan perhatikan ketika lampu sedang mati di rumah. Saat PLN menghadapi masalah, saat mungkin ada bencana banjir, menghadapi kegelapan. Banyak orang berbondong-bondong mencari yang namanya sebuah lilin, supaya mereka bisa mendapatkan penerangan. Atau ada juga ketika perusahaan listrik negara menghadapi masalah dan harus mematikan daya listrik yang sedemikian lama beberapa jam ke depan. Berbondong-bondong orang membeli yang namanya generator, membeli sebuah genset supaya bisa mendapatkan penerangan. Ini salah satu contoh bahwa sebenarnya kita membutuhkan tempat yang terang, membutuhkan daya listrik. Lalu, ada hal yang harus kita perhatikan. Ketika lampu mati, pasti kita akan mengeluh dan berkata, "Yah, lampunya mati." Atau anak-anak coba, berapa banyak yang ketakutan ketika di dalam kegelapan. Ketika tengah malam lampunya mati, mereka takut di tempat yang gelap. Mereka tidak berani sendirian di tempat yang gelap. Saudara, ketika kita berada di suatu tempat yang gelap, rasanya kita sulit untuk bernafas, rasanya kita tidak bisa melihat dengan jelas. Karena di dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat dengan jelas apapun yang terjadi. Kita bisa tersandung, kita bisa menabrak tembok kiri kanan, kita tidak pernah bisa melihat apa-apa di sana dan sangat gelap. Sampai akhirnya kita terbiasa berada di tempat yang gelap. Kita harus butuh waktu untuk menyesuaikan itu. Dari mana kita bisa tahu orang lebih suka tempat yang terang? Ketika tadinya gelap dan tiba-tiba listrik menyala, biasanya akan bilang, "Hore, lampunya nyala lagi." Apalagi anak-anak, mereka akan begitu happy, begitu luar biasa senangnya ketika lampu menyala kembali dan ketika terang. Ini membuktikan bahwa kita semua tidak suka berada di dalam kegelapan sebenarnya. Kita selalu berusaha untuk mencari tempat yang terang, berusaha untuk mencari penerangan bagi kehidupan kita, saudara. Sekarang pertanyaannya, benarkah buat kita terang itu sudah menjadi kebahagiaan dalam hidup kita? Kalau kita melihat dari Pemazmur 27 ayat 1 dikatakan, dari Daud, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terang di sini bagi bangsa Yahudi menggambarkan bagaimana sebenarnya itulah kebahagiaan, menunjuk kepada kebahagiaan. Bagi bangsa Yahudi, terang ini menjelas-jelas menyatakan bahwa disitulah kebahagiaan dia, disitulah sumbernya kehidupan dia. Saudara, banyak orang yang kita lihat orang-orang yang radikal. Dia menjadikan Tuhannya, keyakinannya sebagai sumber terangnya dia, sebagai kebahagiaannya dia. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu sebagai sumber kebahagiaan? Kita bisa melihat dari respon hidupnya, dari karakter hidupnya. Orang-orang yang fanatik, yang radikal, yang menjadikan keyakinannya itu sebagai terangnya, sebagai sumber kebahagiaannya, dia akan rela untuk melakukan apapun supaya dia bisa menyenangkan dan mendapatkan kebahagiaan itu. Orang yang radikal, dia rela meninggalkan rumahnya, dia rela menjadi orang-orang buronan, bahkan dia masuk dalam daftar DPO, dalam daftar-daftar pencarian orang. Dia bahkan rela meninggalkan istri dan anaknya. Dia rela meninggalkan orang tuanya, bahkan rumahnya, hartanya dia rela tinggalkan. Hanya demi dia bisa memenuhi semua tugas dari keyakinannya. Dan lebih luar biasa lagi, dia rela mengorbankan nyawanya. Dia rela menjadi pelaku-pelaku bom bunuh diri, saudara. Sedemikian besar dia bisa rela melakukan ini semua hanya demi keyakinannya. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Saudara dan saya, adakah kita benar-benar menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai terang kita?
Adakah kita benar-benar menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kebahagiaan kita? Ataukah kita hanya imajiner saja? Kita berkata, saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah diselamatkan, dan saya sangat mengasihi yang namanya Tuhan. Kalau hanya sebatas perkataan itu, berarti kita hanya sebatas meyakini sebagai imajiner, meyakininya sebagai imajinasi saja. Kalau kita meyakini dengan betul, kita beriman dengan betul, iman jelas menggambarkan bagaimana ketundukan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sama seperti Abraham, dia beriman. Bapak orang beriman, dia menunjukkan imannya. Di mana iman itu ketundukan dia sama perintah Tuhan. Iman dia rela mengorbankan anaknya. Sekarang, kalau kita beriman kepada Tuhan dan kita menyatakan bahwa Tuhan sebagai terang kita, Tuhan sebagai kebahagiaan kita, dan kita beriman kepada Dia, adakah kita rela tunduk kepada perintahnya? Adakah kita rela melakukan semua amanatnya? Atau kita lebih rela melakukan amanat kita? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan. Kalau kita mau benar-benar menjadikan Tuhan sebagai terang kita, berarti kita harus rela memberikan hidup kita, memberikan nyawa kita, supaya kita melakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Atau kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kalau kita melihat orang-orang yang radikal, yang mereka benar-benar fanatik dengan keyakinannya, dia rela mengorbankan nyawanya untuk melakukan bom bunuh diri. Mengapa kita tidak bisa melakukan dalam hal yang positif? Kenapa kita tidak bisa radikal, kita tidak bisa fanatik, melakukan kebenaran, melakukan hidup di dalam Tuhan, menanggalkan semua kesombongan, kebencian, arogansi kita, supaya hidup kita tidak lagi hidup dalam bergelimangan dosa, tetapi kita hidup sesuai dengan aturan dan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Supaya kita bisa menjadi saksi dan terang Tuhan, saudara. Orang-orang yang rela menjadi pelaku-pelaku bom bunuh diri. Lihat, ketika dia dihakimi di pengadilan, dia bisa tampil dengan wajah tersenyum dan dia tidak punya rasa penyesalan sedikit pun. Karena dia merasa itulah kebahagiaan dia. Dia berhasil bisa melakukannya, berarti dia sukses menjalankan perintah yang dia yakini. Kita harusnya malu, saudara. Siapapun kita, apalagi sekarang banyak anak-anak yang muda. Saudara-saudaraku yang masih muda, mari gunakan waktu kita, gunakan kesempatan hidup kita. Marilah kita fanatik dan radikal dengan cara yang benar. Marilah kita fanatik dan meyakini Tuhan dengan benar sebagai sumber kebahagiaan kita. Kalau Tuhan Yesus sebagai sumber kebahagiaan kita, berarti Dia satu-satunya dan tidak ada lagi yang lainnya. Dia itu yang terutama, tidak ada lagi yang lainnya. Tidak ada lagi prioritas 1, 2, dan 3, tetapi Dialah satu-satunya yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dialah yang terutama dalam kehidupan kita, sumber kebahagiaan kita, sumber keselamatan kita. Kita harus rela melakukan apapun yang Dia perintahkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau memberikan hidup kita, nyawa kita buat Dia, kepada siapa kita harus takut? Kepada siapa kita harus gemetar? Kan hanya Tuhan Yesus Kristuslah sumber kebahagiaan kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah keselamatan kita. Tidak ada yang kita takutkan dan tidak ada yang perlu kita gentarkan dalam hidup ini. Karena Tuhan Yesus cukup bagiku. Tidak ada lagi kenikmatan dunia yang membuat kita cukup. Karena setiap kita menikmati kenikmatan dunia, kita tidak pernah merasa cukup, tapi kita selalu kekurangan. Dan justru ketika kita mau menikmati Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus cukup bagi kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.